Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya keadaanmu pasti lebih baik lagi pada hari ini. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sesi pengajaran tentang kerajaan Kristus, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kau ada di dalam kerajaan itu. Nikmati hidup di dalam kerajaan itu. Dan mari kita lanjutkan pelajaran kita. Biarlah semakin kau diteguhkan, semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Bagaimana caranya aku berjalan di muka bumi ini, tetapi aku bebas dan lepas daripada pengaruh kerajaan yang tergoncangkan? Hal yang pertama yang kau lakukan, engkau perlu pahami dan tanamkan dalam pikiranmu. Kolose 1 ayat yang ke-13. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa bumi ini sudah dipengaruhi oleh kuasa iblis. Itulah yang disebut dengan kuasa kegelapan. Roh-roh jahat ini yang menguasai hati kita sebelumnya, dan sekarang ini Tuhan lepaskan kita. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, disitulah terjadi mujizat. Halo, engkau tidak bisa melepaskan dirimu sendiri. Engkau tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman iblis tanpa mujizat. Engkau hanya bisa melepaskan dirimu dengan mujizat. Dan hanya Yesuslah yang mampu melakukan mujizat. Saudara bisa cek ke dalam semua kitab, siapa orang yang paling banyak melakukan mujizat. Maka semua kitab akan mengatakan bahwa Yesuslah pembuat mujizat terbesar. Dialah pembuat mujizat terbesar. Dan mujizat yang terbesar bukan orang mati hidup. Itu belum apa-apa. Karena banyak orang yang bisa melakukan itu. Dukun-dukun sakti juga bisa bangkitkan orang mati. Tetapi tidak ada satu dukun, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa melepaskan engkau dari kuasa kegelapan dan memindahkan engkau kepada kerajaan Kristus. Hanya Yesuslah yang bisa melepaskan engkau dari kuasa kegelapan ini. Hanya Yesuslah yang bisa melepaskan kau dari kuasa kegelapan ini. Hanya Yesuslah yang bisa membebaskan kau dari cengkeraman iblis. Ada begitu banyak orang yang ingin lepas dari hal sepele, saudara. Contohnya, pengaruh kuasa kegelapan ini sesuatu yang sudah mengikat, yang membuat kita susah melepaskan. Contohnya hal yang sepele saja, pengaruh rokok. Pengaruh rokok. Ada begitu banyak para perokok yang sebenarnya ingin berhenti dari merokok. Mereka sadar bahaya rokok. Mereka sadar itu menghabiskan uang mereka. Tetapi mereka berjuang dan berjuang dan berjuang dengan kekuatan mereka melepaskan dari pengaruh rokok. Mereka hanya bilang, aku udah kurangi Pak, dulu 2 bungkus 1 hari. Sekarang udah tinggal 1 bungkus. Tapi sampai selama-lamanya, sampai mereka mengebuskan nafas akhir mereka, mereka tidak menemukan kelepasan itu, saudara. Karena apa? Cengkeraman kuasa kegelapan tadi. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 1, mari baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 3.
Apa masalahnya? Makanya dibilang bodoh mereka. Ini ayat 3 saudara masalahnya. Mari baca 1, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kamu telah dibebaskan, sekarang kamu kembali lagi kepada kehidupan daging. Bagaimana kehidupan daging tadi? Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kemudian ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kamu udah dibebaskan, ngapain balik lagi ke sana? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri tentang orang-orang yang berjuang dibebaskan. Contohnya dari kasus kecil aja, rokok tadi saudara. Berjuang dibebaskan dari rokok. Waduh, setengah mati dia berjuang. Tapi karena kemudian dia kumpul lagi duduk sama orang-orang yang memang semuanya merokok, mulai lagi pengaruh itu. Ah, ini obat stres, oh ini obat ini obat. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang ketawa lihat orang bawa rokok ke WC. Kalau nggak merokok nggak keluar katanya. Gak masuk akal saudara. Kenapa ini bisa menjadi roh? Cobalah saudara lepaskan. Karena kalau udah terikat, susah bebas. Kalau udah terikat, susah bebas. Itu yang sepele, itu yang kecil. Apalagi yang besar, mabuk ya. Saya pernah lihat orang yang memang sampai tidur di jalan itu nggak bisa saudara, nggak bisa, udah gemetar pun nggak bisa dia saudara. Pakai pipet, pakai plastik, saya pikir minum teh manis pagi-pagi. Ini saya lihat sendiri, saya yang jemput orangnya bawa dari pinggir jalan sampai ke panti rehabilitasi. Saudara saya, pacik saya, dibelenggu, dimasukkan ke dalam sel. Karena apa? Dia udah gak mampu melepaskan diri lagi. Jadi kami kenal Bukit Doa sana, dimasukkan ke dalam sel, dikurung sampai ya gemetar, biarkan saja. Karena kalau kawan-kawannya bilang dia gemetar, obatnya ya minuman juga. Kasih dia minum, hilang gemetarnya. Tapi apakah itu jalan Tuhan? Enggak. Itu sebabnya Paulus katakan, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Kamu yang udah dibebaskan, setengah mati loh bebaskan kamu itu. Sekarang udah setengah mati kamu berjuang. Apa yang mempesona kamu? Apakah penyalipan Kristus itu gak ada artinya lagi? Karena sudah ada yang lebih mempesona. Seperti anjing yang menjilati muntahnya. Udah muntah, dijilatnya lagi. Sayang sekali saudara. Yesus menangis dan melihat dan berkata, aku udah bebaskan kamu. Kenapa kamu kembali lagi? Dan saudara perlu ketahui, semakin saudara jauh mundur dari titik, ini contoh titiknya, semakin mundur jauh, makin susah untuk balik.
Semakin jauh engkau mau balik, kok nggak nyampe-nyampe ya ke titik aku semula, makin susah. Makanya selagi ada waktu, Yesus bilang, ketika engkau mendengarkan firmanku, dengarkan firmanku, bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Karena semakin kau mundur ke belakang, salah jalan, susah untuk baliknya. Kamu sudah terima satu kerajaan, kata Kolose. Kamu sudah pindah dari kerajaan itu kepada kerajaan Kristus. Kau perlu pahami, engkau sekarang sudah ada di dalam kerajaan Kristus. Banyak orang salah mengerti. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14 sampai 15, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Orang-orang ini melihat mujizat-mujizat yang terjadi, mereka salah mengerti bahwa mereka berpikir Yesus mau menegakkan kerajaan itu di bumi. Kerajaan Yesus bukanlah di bumi. Yesus tidak mau menegakkan kerajaannya di bumi. Kerajaannya di surga. Itu sebabnya ketika dia selesai dengan tugasnya, dia naik kembali ke surga. Dia bukan makhluk bumi, dia bukan berasal dari bumi. Dia hanya numpang rahim untuk lahir menjadi manusia. Karena sudah ada firman-Nya. Tangan bersalah harus diganti, tangan harus diganti dengan, mata harus diganti dengan, itu hukumnya. Nafas, hidup, perjanjian lama katakan apa? Kalau orang yang bunuh orang, dia harus dibunuh. Upah dosa adalah, jadi untuk bisa mati, kenapa? Manusia ini udah buat dosa. Sedangkan firman Tuhan katakan upah dosa adalah, jadi karena manusia telah berbuat dosa, dia harus sampai kepada yang namanya kematian. Enggak ada lagi. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, dia enggak bisa lagi bangkit hidup. Karena apa? Dia harus melewati kematian. Adakah manusia yang bebas dari dosa? Enggak ada. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak ada jalan lain, mati harus diganti dengan mati. Makanya Tuhan menjadi seperti manusia, menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang manusia. Karena apa? Hukuman itu harus diadakan. Hukuman itu harus ditegakkan. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib. Mati dengan cara yang mengerikan. Karena tidak ada jalan lain untuk menebus manusia dari dosanya. Hanya melalui kematian. Tetapi karena dia Tuhan, dia nyatakan kepada dunia, dia kalahkan kematian. Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi dia. Karena memang dia Tuhan. Tetapi orang sudah salah mengerti di bumi ini. Kerajaan Tuhan. Matius 13 ayat 10 sampai 13. Mari kita baca. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Murid-murid bertanya, kenapa kau katakan dalam perumpamaan kepada mereka, tapi kepada kami terus terang? Karena mereka nggak mengerti. Sekalipun dibuat perumpamaan, tetap nggak mengerti juga. Jadi bagaimana caranya untuk mengerti? Ya dibuat perumpamaan. Supaya mereka paham, supaya mereka mengerti. Tetapi kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Itu sebabnya engkau perlu mengetahui rahasia kerajaan surga. Engkau perlu belajar. Matius 11. Ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kerajaan surga ini sudah diserong, kebenaran ini sudah diserong, saudara. Sekarang ini orang gampang sekali menerima, contohnya, wah sekarang iklan gereja 1 jam. Gereja secepat kilat 1 jam. Kenapa? Semuanya udah iklannya secepat kilat. Gereja pun mau 1 jam. Kalau bisa 1 jam, pujian-pujian kita nyanyi 1 lagu dipercepat. Hidup di dunia Senin sampai Sabtu, kemudian Minggu 23 jam tetap juga mau kasih ke dunia. Untuk Tuhan hanya 1 jam. Apa yang bisa didapat? Pantaslah kalah terus dalam hidup ini. Makanya banyak perusahaan-perusahaan orang Kristen juga ikut bangkrut, ikut digoncangkan. Karena apa? Karena dia nggak tahu kebenaran. Iblis sudah menyerong kerajaan surga. Kerajaan surga sudah diserongkan. Terjadi perselingkuhan di dalam gereja. Iblis mulai menebarkan benihnya di dalam gereja. Halo, perhatikan gaya hidup jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan? Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46. Apa kata firman Tuhan? Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Saudara kumpul di bait Allah berapa kali seminggu? Itu pun kalau sempat. Sorry Pak, aku harus cari uang. Kalau enggak Bapak mau kasih aku makan. Halo. Tuhan yang kasih kau hidup. Yesus 40 hari enggak makan tetap hidup, saudara. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang puasa 40 hari tetap hidup. Jadi hidup yang kau hidupi sekarang ini bukan karena kerja kerasmu. Pemberian Tuhan. Kalau engkau masuk rumah sakit, kena COVID baru engkau sadar. Sesak napas, berjuang. Pakai oksigen, wah bayar 500 juta. Baru engkau sadar. Dikasih hidup dengan percuma, mau beribadah aja setengah mati, susah. Sorry Pak ya, Bapak lama kali khotbah. Pintu gereja terbuka, mau pulang silakan. Nggak dikunci kok pintu gereja.
Lihat bagaimana jemaat mula-mula. Setiap hari mereka berkumpul dalam gereja. Setiap hari. Setiap hari mereka rindu berkumpul dengan anak-anak Tuhan. Saling menguatkan. Kenapa? Karena mereka dalam situasi yang goncang. Saudara tahu nggak pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka berada di dalam penjajahan Romawi. Mereka dikejar, mereka ditekan, mereka mengalami penganiayaan, mereka diperbudak. Situasi yang tengah terjadi pada saat itu akan kembali terulang. Itu sebabnya penting sekali engkau membangun gaya hidup orang-orang beriman. Penting sekali engkau membangun gaya hidup orang percaya. Tetapi gereja telah diserongkan, kerajaan Allah telah diserongkan. Inilah yang terjadi di muka bumi sekarang ini. Bagaimana engkau bisa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Tidak ada lagi kuasa di dalam gereja. Tidak ada kuasa Tuhan lagi di dalam gereja. Kau perlu ketahui, Roma 14 ayat 17 katakan, kerajaan Allah bukanlah soal kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Amin. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Soal kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran di situ akan ada damai sejahtera. Amin. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau engkau mau mencari damai, kalau engkau mau mencari ketenangan, kalau engkau mau mencari ketentraman, cari kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan, kehidupan dan kebenaran. Kebenaran itu hanya ada di dalam kerajaan Kristus. Halo. Kebenaran itu hanya ada di dalam kerajaan Kristus. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 20, ayat 19 dan 20. 1 Korintus 4 ayat 19 dan 20. Mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan mengendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ayat 19. Paulus bicara tentang jemaat di Korintus yang banyak cakap, jago cakap, wah ilmunya hebat, wah tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, jago cakap. Tetapi Paulus bilang apa? Bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, ahli-ahli kitab, tapi tentang kekuatan mereka. Kekuatan mereka itu terlihat dari apa? Kuasa. Dari kuasa. Menang gak mereka dalam menghadapi semua tantangan itu? Jangan pandai cakap aja. Kalau orang Medan yang ngomong, anggaplah Paulus ini orang Medan. Jangan hanya pandai cakap. Tunjukkan kekuatanmu. Tunjukkan kuasamu. Kalau engkau jumpa orang sakit, apakah engkau bisa letakkan tangan dan doa untuk mereka?
Atau engkau telepon pendeta, oh pendeta, tolonglah pendeta, anakku sakit pendeta. Tapi kalau ngomong, wah luar biasa. Tapi nggak ada kuasa, nggak ada kekuatan. Ketika engkau menghadapi kesusahan hidupmu, bagaimana reaksimu? Ketika engkau berjumpa di dalam dunia bisnis dengan orang-orang yang sudah menjanjikan, tapi mereka tidak menepati, apa yang kau lakukan? Apakah hatimu kecewa dan hancur? Gak tahu buat apa, pendeta, tolonglah pendeta. Apakah engkau gak tahu yang dibalik mereka? Siapa yang membuat mereka jadi seperti itu? Siapa yang membuat mereka jadi selingkuh? Yang harusnya mereka berhubungan bisnis dengan engkau, tapi diam-diam mereka ambil jalan lain. Selingkuh. Apa yang menjadi penyebabnya? Roh selingkuh itu, saudara. Jadi Paulus katakan, tunjukkan kekuatanmu. Tunjukkan kekuatanmu. Kuasamu. Orang yang ada di dalam kerajaan Kristus adalah orang-orang yang berkuasa. Haleluya. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan Kristus, Yesus menunjukkannya di dalam Matius pasal 4 ayat 23. Mari kita baca. Matius 4 ayat 23. 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Inilah Injil kerajaan Allah. Bukan yang membuat saudara tertawa terbahak-bahak. Walaupun Yesus bisa buat kita sukacita, saudara. Injil kerajaan Allah walaupun keras seperti apa, itu akan membuat, oh iya ya, benar, aku akan hidup seperti itu. Itulah Injil kerajaan Allah. Yesus melakukannya itu. Ia mengajar dari rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 12 ayat 28 dan 29. Mari kita baca, 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Inilah kerajaan Tuhan, saudara. Inilah kerajaan Kristus. Untuk memahami ayat ini, saya akan berikan kepada saudara contoh kisah nyata tentang Daniel. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ini kata malaikat kepada Daniel. Sejak hari pertama waktu engkau berdoa minta hikmat, Daniel berdoa minta hikmat, saudara. Dan firman Tuhan katakan, sejak hari pertama kamu berdoa Daniel, aku sudah bawa. Aku udah diberikan Tuhan hikmat itu, suruh antar. Malaikat bilang, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Aku datang oleh karena doamu itu. Engkau perlu tahu engkau punya Bapa yang baik. Ketika engkau berdoa meminta,
maka Bapa langsung berikan apa yang kau minta. Haleluya. Bapamu Bapa yang baik, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Dia akan jadikan putih seperti salju. Dia berikan contoh kepada kita perumpamaan tentang anak yang hilang, yang sudah poya-poya, yang sudah habiskan semua harta warisan bapaknya sampai berujung di kandang babi. Tapi ketika dia putuskan, aku mau pulang ke rumah bapakku. Apa kata firman Tuhan? Bapaknya sudah menunggu, dan ketika bapaknya melihat dari jauh anaknya pulang, bapaknya berlari menyambut dan memeluk anak itu. Seperti itulah Bapa yang kau punya, Bapa yang memulihkan. Amin. Seperti itulah Bapa yang kau punya, saudara. Jadi kenapa sekarang ini keadaanmu bisa goncang? Kenapa sekarang ini keadaanmu bisa goncang? Karena inilah jawabannya, saudara. Kalau dari pihak Tuhan, engkau perlu tahu Dia Bapa yang baik. Dia sayang kepada engkau. Ketika engkau berdoa minta berkat-Nya, Dia akan berikan kepadamu apa yang kau minta. Tapi seringkali inilah yang menjadi masalahnya. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perjalanan tadi saya kan sudah bilang, di angkasa ini ada kerajaan. Ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh-roh jahat. Ini ada tingkatannya. Ada levelnya Lucifer. Ada levelnya tingkatan yang lebih rendah. Ada levelnya tingkatan lebih rendah lagi. Jadi ketika malaikat Tuhan yang Tuhan suruh ini membawa, malaikat yang dulunya pernah lebih tinggi dari dia, lebih besar badannya dari dia, diperintahkan Lucifer untuk menghadang. Karena dia melewati angkasa ini, dia melewati ruang ini, saudara. Kerajaan ini dilewatkan. Ketika dilihat, ada malaikat utusan Tuhan. Ngapain dia? Ngapain dia? Ayo kamu berangkat, kirim, hadang dia. Inilah yang terjadi. Malaikat itu dihadang. Itu sebabnya kenapa doa kita sering terhalang mendapat jawaban. Itu sebabnya kenapa engkau bisa masuk dalam kerajaan tergoncang. Berapa hari? 21 hari. Tapi apa reaksi Daniel? Pernah dengar tentang puasa Daniel? Berapa hari Daniel puasa? 21 hari. Ini surga. Ketika Tuhan suruh malaikatnya untuk antar berkat, surga ngapain? Lanjut pujian penyembahan. Tapi kemudian ketika puasa Daniel naik ke surga, Daniel terus berpuasa. Tuhan bingung, Tuhan ada apa Daniel ini berpuasa? Tuhan panggil panglima, Mikael, coba pergi lihat apa yang terjadi. Kenapa Daniel puasa? Berarti jawabannya belum sampai, hadiahnya belum sampai. Saudara, inilah yang terjadi. Mikael datang menolong malaikat tadi. Mikael, para pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana. Aku meninggalkan Mikael di sana. Ngapain Mikael? Bergulat sama malaikat tadi. Sedangkan malaikat yang disuruh mengantar berkat, hikmat, itu pergi ngantar kepada Daniel. Ini Daniel dalam keadaan resiko tinggi loh. Kenapa? Karena Nebukadnezar bilang, kalau mimpinya nggak ada yang bisa artikan, apa yang terjadi? Semua ahli tafsir, para orang yang mengartikan mimpi akan dibunuh. Hidup Daniel riskan loh ini, dalam resiko yang besar. Sehingga Tuhan bilang, panglima Mikael pergi. Dan Mikael berperang dengan malaikat itu.
Saudara bisa lihat di ayat selanjutnya, di ayat 29. Ayat 21. Pasal 10 ayat 21. Mari kita baca. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Pihakku dengan tetap hati melawan mereka. Ini kata malaikat itu ya. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Peperangan terjadi, saudara. Tuhan senantiasa ada di pihakmu. Engkau perlu tahu itu. Engkau ada di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Kalaupun untuk sementara waktu engkau kena guncangan, engkau perlu tahu, engkau harus gunakan otoritasmu, kuasa yang kau miliki. Karena sekarang engkau berbeda dengan orang perjanjian lama. Roh Kudus diberikan kepadamu. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, kamu akan menerima, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi katakan, sebab itu kenakanlah. Mulai dari ayat 10, mari kita baca 10, 11, Efesus 6 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Mari bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seperti apa perlengkapan senjata Allah? Nanti kita akan lanjutkan. Tapi inilah yang harus kau lakukan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, saudara. Karena kerajaan Tuhan itu bukan kerajaan yang kelihatan. Tuhan tidak menegakkan kerajaan di bumi ini. Bumi ini gak layak sama Dia. Bumi ini gak layak sama Dia. Tuhan sudah menyediakan satu Yerusalem baru. Dan kemudian surga yang kekal untuk kita semuanya. Memerintah bersama dengan Dia. Dan sampai saat itu terjadi, engkau harus bisa bertahan di muka bumi ini. Bagaimana engkau bertahan? Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka engkau lihat, engkau akan tetap stabil, tetap kuat. Walaupun langit diguncang, engkau tidak terguncangkan. Haleluya. Haleluya. Apakah saat ini engkau sedang tergoncangkan? Apakah ekonomimu sedang terguncangkan? Apakah keluargamu sedang ikut terguncangkan? Kenakan perlengkapan senjata Allah, maka engkau akan bebas dari goncangan itu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya ketika mendapatkan pewahyuan ini, bagaimana Tuhan memindahkan saya dari kegelapan kepada kerajaan Kristus. Dalam Kolose pasal 1 ayat 13 itu, saya benar-benar hidup saya tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran akan segala sesuatu. Karena saya percaya penebusku hidup. Kalau maut saja bisa dikalahkannya untuk saya, apalagi yang selanjutnya. Ketika saya ada di dalam kerajaannya, maka apakah seorang bapak
tidak akan melakukan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus adalah Bapa kita, dan saudara adalah anak-anaknya. Nikmati hidup sebagai anak-anaknya dalam kemenangan bersama dengan Dia. Jangan takut dengan segala keadaan yang terjadi di sekitarmu. Dengan apa yang terjadi di kiri kananmu, jangan kau khawatir. Jangan kau dipengaruhi. Kau bisa melihat semuanya itu dan tersenyum dan berkata, Tuhan Yesus baik kepada saya. Dan kalaupun engkau dicobai, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Dia akan berikan jalan keluar kepadamu. Ketika engkau dicobai, Tuhan izinkan, contohnya engkau mengalami PHK, mengalami gangguan di dalam pekerjaanmu, itu hanya satu cara untuk membawa engkau naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan, jangan pernah keluar dari kerajaan itu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah menerima pengajaran firman-Mu. Kerajaan Kristus, Injil kerajaan Allah. Biarlah pada hari ini mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan iman mereka. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan, aku berdoa, biarlah kelepasan terjadi. Janji-janji-Mu iya dan amin mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga hari-hari mereka menjadi hari yang penuh kemenangan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tetap semangat. Kiranya Tuhan menyertai saudara. Stay safe and God bless you. Shalom.